Kita udah bikin bagian model, di sini khususnya ada model user, tapi kita benar-benar belum ngambil data dari database. Nah, di bagian ini kita akan lihat gimana cara ngambil data dari database, tentu melalui database yang kita punya di folder core ini. Jadi kita buka di database.php-nya. Sebelumnya, ide utamanya kita benar-benar mau bikin database ini sangat-sangat fleksibel, dia nggak tergantung table atau kolom-kolom lainnya. Jadi database ini dia akan berlaku sangat umum. Dia nggak boleh tahu table mana yang mau kita pakai. Jadi semuanya bakal jadi parameter. Nanti yang nentuin table mana yang mau dipakai adalah si bagian usernya ini. Nah, di belakang ini saya udah nyeting database. Tentu kita nggak belajar database sekarang, jadi saya nggak perlu ngeliatin. Yang jelas kita punya kolom username, kita punya kolom password, dan table user seperti biasa. Nah, jadi kita akan mulai dari database-nya sekarang. Class database. Lalu saya akan agak cepat ngerjainnya, tapi teman-teman kalau mau lebih detail tentang pattern ini, saya akan menggunakan singleton pattern. Kita udah bahas di bagian lain, karena pelajaran kali ini bukan tentang database. Yang jelas saya akan membuat satu variabel statik di sini. Saya kasih nama instance. Lalu akan ada beberapa atau MySQL aja untuk koneksinya, kita bikin simple dulu. Kita akan buat satu file construct di sini. File construct, ingat file yang pertama kali jalan ketika kelasnya dipanggil. Nah, di sini kita akan langsung mengisi MySQL-nya. This MySQL dengan metode new MySQL. Jadi kita pakai metode MySQL. Kita ambil mulai dari hostnya adalah localhost. Silahkan disesuaikan dengan bagian teman-teman. Username saya root, passwordnya root, dan database-nya namanya tutorial. Jadi silahkan teman-teman set satu database dulu, terserah namanya apa, diisi aja satu kolom user atau terserah teman-teman yang mau kita pakai. Untuk ngelihat kalau ada error, kita bikin ordai di sini. Ada error koneksi, jadi kita bisa lihat kalau ada error. Yang jelas ini localhost-nya, username-nya, password, dan juga nama database-nya. Lalu kita akan buat metode penting berikutnya, yaitu static. Metode static sekarang namanya getInstance. Nah, getInstance ini untuk mencegah kita ngelakuin koneksi beberapa kali. Jadi kita simpelnya cuma ngecek sebenarnya. Kalau belum di set si instance-nya ini, tentu dia awalnya 0 atau belum di set, kita ngeceknya dengan self. Karena dia statis, kita bisa akses seperti ini, self $_instance. Jadi kalau si instance ini belum dicek pada awalnya, tentu belum, maka kita mau mengubah nilainya yang tadinya 0 menjadi new database atau menjadi nilai dari kelasnya. Jadi setiap kita butuh kelas database ini, kita bisa akses dari database .2 karena dia metode static get instance. Nah, tapi kalau dia udah di set, kita tinggal return atau ngebalikin nilainya. Tentu kalau dia udah di set, dimana kita tahu pas dia di set nilainya pastikan sama tulisannya instance. Saya balik lagi, intinya get instance ini bakal ngebalikin nilai dari instance-nya. Kita tahu instance awalnya 0, tapi karena dia kalau belum di set, dia bakal jadiin nilai instance jadi database atau kelasnya sendiri. Nah, kalau kita udah punya kelasnya, kita udah bisa mengakses metode-metode yang ada di kelasnya. Jadi intinya get instance ini untuk mengakses kelasnya, tapi kita membuat if else di sini untuk mencegah melakukan koneksi 2 kali. Karena kalau udah di set, kita nggak perlu ngeset lagi, kita langsung ngebalikin aja. Nah, mumpung masih di halaman ini, saya akan membuat satu metode. Ini metode contoh aja, tapi teman-teman bisa ngembangin. Jadi kita bisa bikin sistem CRUD-nya di sini, create, read, update, delete. Tapi saya akan bikin sangat simple, hanya untuk membaca aja. Saya akan memberi nama fungsinya index di sini. Jadi kalau kita butuh menampilkan semua list, tentu yang kita butuhkan seperti yang disindir, kita bikin dia fleksibel. Jadi dia nggak boleh tahu table mana spesifiknya, tapi kita jadiin parameter ketika fungsinya dipanggil. Kita akan bikin query-nya. Select all from table. Jadi misalnya kita mau ngambil dari table user, kita tinggal manggil metode database tanda panah index lalu dalam kurung users. Nanti kita lihat cara manggilnya dan kita jalankan.
Kita udah punya koneksinya di MySQLi-nya dan kita jalankan dengan metode query, kita selipkan variabel query-nya. Dan kita bisa langsung eksekusi di sini. Jadi kita pakai metode while untuk ngeluarin hasilnya. Result kita jadikan associative array. Dan kita taruh dia di satu variabel reply sama dengan row. Tentu karena dia array di sini atau kemungkinan lebih dari satu karena kita milih semuanya, nggak pakai where, nggak pakai apa-apa, maka kita bikin dia dalam bentuk array seperti ini. Nah, karena cuma satu baris kita bisa menghilangkan kurungnya seperti ini, tapi terserah teman-teman. Saya lanjut lagi, terakhirnya kita hanya cukup ngebalikin isi dari reply-nya ini. Nah, tentu reply-nya kita bisa deklarasiin di awal kalau reply ini awalnya hanya array kosong. Nah, ini contoh pembuatan query untuk indeksnya untuk membaca data. Kalau teman-teman mau pakai where misalnya, jadi tinggal dibikin satu fungsi baru misalnya namanya show, terus ditambahin where, terus dibikin fleksibel, sekali lagi jadiin variabel kolom sama dengan value misalnya. Tapi itu cuma contoh aja. Yang penting teman-teman dapat idenya sekarang. Jadi kita langsung lihat cara manggil ini yang bertugas berinteraksi dengan database adalah modelnya. Pada kasus ini kita udah punya model user. Kita akan buat satu metode construct di sini atau metode yang otomatis dijalankan, yaitu karena dia pasti mengambil data dari database, maka kita akan melakukan koneksi dengan memanggil kelasnya di sini yaitu database. Kita kasih namanya database.2 get instance. Nah, kita taruh aja di variabel biar bisa kita akses. Akan bikin private $_db. Jadi tinggal dibikin this _db sama dengan nilainya nih. Nah, sekarang kita akan buat satu fungsi misalnya untuk mengindeks atau menampilkan semuanya. Kita bisa bikin return thisDB, dan kita tahu kita udah ngakses database, berarti kita bisa panggil metode index ini. Jadi indeks yang akan saya panggil adalah, meskipun namanya indeks, tapi indeks yang mau kita panggil adalah indeks yang di database, bukan indeks dia sendiri. Index, dan lihat parameter indeks adalah table yang mau kita pakai di sini. Jadi kita belajar masukin tabelnya di sini users, dan kita pindah lagi sekarang ke home controller. Saya akan buat satu controller fungsi namanya get user, atau saya bikin lebih simple di sini get users. Nah, get user nggak lain nggak bukan dia bakal ngakses model ini dan mengambil metode indeksnya karena kita udah ngambil data dari database di sini. Jadi kita bisa bikin load dulu. Kita akan load view-nya model, maaf. Nama model kita adalah user. Saya bisa taruh di variabel user, atau saya taruh di variabel model biar lebih jelas. Dan model ini akan kita ambil metode indeksnya. Kita akan vardam dulu untuk mengambil nilainya sejauh ini. Perhatikan nama metode kita get users, tapi teman-teman boleh namain apa aja. Jadi di controller home, terus get users nama metode kita. Nggak apa-apa, kita lihat error unexpected private di database line 6. Tentu aja di sini kita nyambungin, tapi sebenarnya mau di titik koma di sini. Jadi kalau kita reload sekarang, get instance di sini teman-teman hati-hati, nama pemanggil kita salah, yaitu get instance harusnya di sini dengan huruf N. Yap, ini dia. Saya berhasil ngambil data dari database, atau kita berhasil ngambil data dari database. Jadi struktur kolom yang saya punya, nama tabelnya users, ada ID, ada username, ada password. Sekali lagi kita nggak belajar tentang database, makanya saya nggak ngeliatin belakangnya. Yang jelas kita udah bisa ngambil data-data ini semua. Nah, saya rangkum sedikit di sini. Jadi yang pertama kita buat kelas database yang sangat fleksibel. Teman-teman tinggal bikin fungsi untuk membuat sesuatu, kasih nama create, dan tinggal diganti query-nya jadi insert into bla bla bla. Jadi tinggal dibikin di sini fungsi-fungsi CRUD atau apapun yang dibutuhkan dari database. Tapi ingat,
database ini harus abstrak atau dia nggak boleh tahu spesifik kolom mana yang mau diambil atau table mana yang mau kita pakai, semuanya jadiin parameter. Nah, contohnya di sini, kalau saya punya model user, kita tinggal selipin nama tabelnya di sini. Jadi kita bisa bikin metode CRUD di sini. Kalau punya model untuk forum, untuk mengakses table forum, tinggal dibikin lagi di model sini forum.php dan seterusnya. Nah, dan sekali lagi yang mengakses si model ini adalah controller. Dan karena kita udah punya datanya di sini, kita bisa change sebenarnya metodenya di sini. Kita sambung seperti ini. Coba kita lihat, kalau masih sama hasilnya berarti nggak ada error. Nah, saya akan kasih variable users sekarang. Kita udah belajar kalau kita mau ngakses view-nya, this view. Kita akan akses view baru sekarang. Saya akan kasih namanya users.php. Dan users.php saya akan copy dulu struktur HTML dari home. Kita tulis daftar user di sini dan kita mau mengoper nilainya. Nah, cara mengoper nilai, pertama kita ke bagian users dan kita oper nilainya di dalam array. Kita kasih nama variabelnya users dan tentu kita dapatnya dari $users ini datanya di sini. Jadi ini namanya yang akan kita akses nanti. Dan kita boleh ke user sekarang. Kita akan pakai metode for each di PHP. Penulisannya kita tinggal ganti. Ingat dia ada di variabel data. Nama key-nya users. Kita bisa taruh di satu variabel user. Jadi ini nama aliasnya. Penulisannya boleh kayak gini. Kalau teman-teman nggak familiar, ini sama aja kita buka tutup kurung seperti ini, terserah. Dan kalau kita mau akses row-nya yang kita lihat di sini, saya punya username, saya punya password, silahkan sesuaikan dengan nama kolomnya. Kita tinggal echo di sini, user, di associative array berarti username seperti ini. Saya bikin lebih rapi biar lebih jelas. Jadi kalau kita reload sekarang, kita akan melihat daftar-daftar usernya. Nah, intinya sendiri walaupun panjang, tapi kita udah berhasil bikin satu kelas abstrak bukan kelas abstrak, kelas database di sini yang dia sangat fleksibel. Mau dipanggil dari model user, dipanggil model forum, yang jelas kita tinggal nyediain metode-metodenya ini. Sekali lagi, kita nggak belajar database, jadi silahkan teman-teman lihat cara bikin create, cara read, cara update, cara delete di bagian membuat database. Yang jelas strukturnya seperti ini, URL, kita ngeliat controller ngambil data dari model yang akan ngakses langsung database, jadi controller nggak ngakses langsung database, dan datanya ini bisa kita oper ke bagian view-nya. Nah, itu dia strukturnya agak panjang, tapi dengan ini teman-teman benar-benar misahin antara logika, database, model, dan juga view-nya.